Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal mulki wal malakut, subhanal izzati wal 'azamati wal haibati wal qudrati was sultan wal kamal wal jamal wal jalal wal kibriyai wal jabarut wa la yamutu wa la yafutu abada. Subuhun quddusur rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Semuanya subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Dirasain wa la ilaha illallah wa la ilaha illallah huwallahu akbar. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiyyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad. Diangkat kedua belah tangannya salatan tukhrijuna biha min dhulumatil wahmi, amin, wa tukrimuna binuril fahmi wa tudihu lana ma ashkara hatta yafhama innaka ta'lamu wa la na'lam innaka anta 'allamul ghuyub wa innaka 'ala kulli syai'in qadir wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anta rabbi, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku. La ilaha illa anta, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang wajib untuk disembah kecuali Engkau. Khalaqtani, yang telah menjadikan aku, wa ana abduka, dan aku adalah hamba-Mu, wa ana ala ahdika, dan aku dalam perjanjianmu, wa wa'dika mastata'tu, dan aku akan berusaha sekuat mungkin untuk menepati janji-janjiku kepadamu. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku jadikan Engkau ya Allah sebagai satu-satunya pelindung dari segala keburukan nafsu yang ada di dalam diri. Aku ulaka bi ni'matika alayya, aku juga mengakui segala nikmat yang telah Engkau berikan kepadaku. Wa aku ubitabbi, dan aku juga mengakui segala dosa yang telah aku lakukan kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah hamba ya Rabb, amin. Faghfir lana, maka ampunilah kami ya Rabb, amin. Fa innahu la yaghfirud dzunuba illa anta, maka tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali Engkau saja. Allahumma antas salam semua, wa minkas salam, wa ilaika ya'udus salam, fahayyina rabbana bis salam, wa adkhilna al-jannata darus salam, tabaraka rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Allahumma kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Doa apa itu? Hah? Biasa aja kali. You, me, doa berjamaah. Kalau bahasa sekarangnya doa anti lebay. Kenapa begitu? Biasalah orang kalau sudah ngajak, lebaynya sudah keluar. Sudah merasa yang paling cakep sendiri. Apalagi bukan perempuan, hidupnya tidak bisa lepas dari hajat. Betul? 99% wanita nggak pernah bisa lepas dari yang namanya cantik. Ya Bu?
Bahkan ada wanita yang kamarnya di sekelilingnya dipakai cermin. Norak loh. Maaf ya, berjanda. Kok janda dibawa-bawa zaman waduh suruhan kayaknya. Kenapa kok janda dibawa-bawa? Punten Pak, punten. Zaman sekarang banyak gadis tapi sudah janda. Iya. Hah? Orang gue yang nyoba. Mancing-mancing sekarang. Ya ada pengalaman dikit pada sekarang kangen juga ya kan. Oke. Itulah pentingnya di saat kita bercermin. Supaya di saat kita bercermin muncul kesadaran. Ingat dunia ini penuh dengan cermin. Ya, dunia ini penuh dengan cermin. Artinya apa? Dunia ini sebetulnya tempat berkacanya manusia. Cuma sayangnya, kenapa ketika ngajak urusannya hanya urusan fisik, hanya urusan badan, gitu kan? Saya maju. Memang kurang dekat apa? Maju aja. Kurang kuat. Ya saya kan bukan alat pemuas Bang. Hah? Ngeliatin TV doang. Juga TV-nya udah merusak lagi. Emang di sini banjir? Di sini banjir? Lah cuma segini doang. Gak pernah banjir, cuma kerendam aja ya. Mendingan banjir atau mendingan kerendam? Mendingan ada dua-duanya. Jadi dunia ini penuh dengan cermin. Hampir setiap saat kita bercermin. Gak usah jauh-jauh deh, istri saya misalnya dari rumah itu ketika mulai pakai baju dan itu pun udah ngajak dulu, betul nggak? Udah beres urusannya pergi tuh naik mobil, di mobil ngajak lagi. Pas sampai tempat mau turun ngajak dulu. Begitu turun tutup mobil ngeliat kaca lagi ngajak lagi aja. Pas masuk mau kanan kiri ngajak, kalau kagak nengok ngajak lah. Benar nggak? Itulah manusia. Makanya Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu doa. Ya, Allah Subhanahu wa taala menitipkan satu doa kepada Rasul yang doanya Allahumma kama hasanta khalqi wa hassin khuluqi. Apa artinya? Ya Allah, sebagaimana Engkau telah membaguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku. Oh, ternyata di sini yang diminta kepada Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Allah memberikan karunia rezeki akhlak yang mulia. Akhlak. Kok akhlak? Ingat, akhlak yang baik itu adalah cerminan dari kesolehan dan kesolehan seseorang. Tidak cukup orang mengaku soleh, mengaku soleha, tapi akhlaknya tidak bagus. Akhlak itu cerminan, akhlak itu adalah sebuah pantulan. Kita kalau melihat orang yang akhlaknya baik, ya Allah, bisa ketahuan hati kita. Jadi akhlak yang baik itu mampu menawan hati. Gak usah jauh-jauh, contohnya siapa? Beliau junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sahbihi. Siapa orang yang tidak tertawan hatinya begitu melihat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Abu Jahal, meskipun jahat kayak begitu Pak, hampir setiap hari itu kalau nggak lihat wajah Rasul dia bingung Pak. Itu Abu Jahal. Makanya dia sering berada di satu tempat berdiri hanya untuk melihat Rasul. Coba Abu Jahal, bagaimana dengan Abu Bakar?
gitu kan. Nah kalau sekarang Abu Jahal udah nggak ada, hanya Abu Gosok. Udah nggak ada Abu Gosok. Abu Gosok sama Abu Jahal beda tipis. Iya, mirip-mirip sifatnya. Tahu kan Abu Gosok yang suka ngegosok-gosok hati orang jadi panas. Biasa aja. Norak benar. Tinggal di kota masih di norak. Iya. Abu Gosok yang suka ngegosok-gosok perdamaian jadi pertikaian. Yang namanya Abu Gosok mah nggak senang lihat perdamaian, Pak. Inilah bedanya energi metafisik positif yang datang dari manusia langit sama manusia bumi. Kalau manusia langit itu energi metafisik yang positif, munculnya adalah apa? Kedamaian. Munculnya adalah apa? Cinta kasih. Munculnya adalah apa? Selalu kepengen segala sesuatunya jadi baik. Tapi kalau energi metafisik negatif, itu munculnya dari manusia yang golongan perusak bumi. Jadi manusia itu ada dua golongan. Yang pertama adalah perawat bumi, ya. Titisan hatinya, nur cahayanya dari langit. Itu. Nah yang golongan kedua adalah manusia perusak bumi. Ini sih kalau usah ditanya dari mana titisannya. Udah jelas. Sifat-sifat yang ditanamkan di dalam diri orang-orang yang perusak bumi ini adalah sifat-sifat mazmumah. Materinya tuh materi dengki, materi iri, materi rakus, materi serakah. Tapi kalau manusia langit, sifat-sifat makmudah materinya adalah kebaikan. Biasanya air dong, muncul pusatnya dari mana? Air dong, saya habis. Gitu kan? Nah kalau yang buruk-buruk tadi muncul pusatnya dari mana? Dari nafsu. Punten ibu, nafsu itu diibaratkan seperti seekor kuda liar tanpa tali tekang dan kelana. Dia pulang sekali lagi. Nafsu itu diibaratkan seperti seekor kuda liar tanpa tali tekang dan pelana. Kalau kuda liar mah nggak bisa dikasih tali tekang, apalagi dikasih pelana, ditangkap aja susah. Makanya gua nggak percaya kalau ada orang jualan susu kuda liar, bohong banget dia. Cipoa tuh Cipoa, itu Cipoa banget. Sancipa itu 378 tuh kasusnya. Ini 378 tuh beli tuh. Iya, gimana mau diperes susuknya? Orang kudanya yang bisa ditangkap. Kalau di Mahakam gampang banget ditangkapnya tuh. 200.000 juga jadi terus. Kan? Kali tengahnya aja. Gua kemarin lihat dulu. Kan barengan sama gua udah lama. Dan kalau kita bilang dia doang, pegang bagus kita juga. Ya Allah ya Rabbi. Kan jadi begitu. Nah, bagaimana supaya kuda ini tidak liar? Kuda itu perlu dijinakkan. Artinya adalah apa? Nafsu perlu dijinakkan. Kalau nafsu tidak dijinakkan bahaya. Ibarat orang bukan naik motor, tapi dibawa motor, Pak. Kalau orang dibawa motor, pasti ujungnya hanya akan mencelakakan dirinya dan orang lain. Tapi kalau orang bawa motor, insya Allah perlu dengan keselamatan. Karena orang kalau bawa motor mampu membaca tanda. Ingat, penting loh kemampuan membaca tanda. Dunia ini penuh dengan tanda-tanda. Ada es, ada terboden, ada hijau, ada merah, ada kuning. Merah diibaratkan dalam Islam adalah hukum haram. Kuning diibaratkan dalam hukum syariat fikih adalah subhat, diragukan antara halal dan haramnya. Dan hijau diibaratkan dalam hukum Islam adalah haram. Tuh, ya. Kita kalau ketemu hijau, insya Allah selamat. Nyelonong selamat. Nyamber aja, Pak. Kan begitu tuh ya. Ini Masya Allah. Jadi hidup ini perlu dengan tanda. Kita kalau tidak cerdas membaca tanda bahaya. Tanda-tanda alam. Gak usah bicara tanda-tanda alam deh, tanda-tanda diri. Kalau kita nggak dikasih tanda mulus, gua berak ke celana mulu tuh. Iya benar nggak? Iya kan benar ya Pak? Benar nggak Mr. Monroe? Sehat, Masya Allah. Cakep nih rambutnya. Asli. Saya kalau ngeliat beliau jadi ingat Jakarta Intil. Ada satu besar kiai Jakarta Intil rambutnya gondrong. Ketika ditanya sama beliau jawabannya simpel. Ya Bang rambut gondrong, yang penting hati jangan gondrong. Iya kan? Itu Masya Allah. Subhanallah. Karena orang tidak bisa diukur dan dilihat dari luar. Banyak orang tertipu kalau hanya melihat luarnya.
Kayak bapak, lu kagak. Kalau pernah kesambet lu. Sama kayak orang melihat si Henry. Karena pakai sorban, orang soleh. Ketipu lu sama gua. Ini gua lagi ngomong nih. Ketika saya mengatakan sesuatu dan saya tidak melakukan, apakah saya bukan bohong? Apakah saya sedang tidak menipu? Sedang menipu kan? Kabur maktan indah Allah. Antakul malah taf'alun. Amat besar marah di sisi Allah kalau kau menyampaikan sesuatu yang tidak kau lakukan. Berarti saya sedang berbohong. Saya sedang menipu kan? Makanya orang nggak bisa diukur dari apa yang dimakan. Meskipun itu adalah salah satu cara ittiba' sunnah, mengikuti sunnah Rasul. Kayak orang pakai baju muslim. Kenapa kemana-mana dia pakai baju muslim? Jawabannya satu, ini backing mental. Soalnya kalau gue pakai baju muslim, nanti gue nongkrong nokin, jauh gak ada coy. Dulu, tahu. Oke bro, asik. Yang ditokip kopi riming. Bocah ngerti emang? Duh, kan begitu. Jadi ukuran kesana lagi. Ya mas. Apalagi kalau kita ketemu dengan beliau-beliau yang sudah menjadi kekasih Allah, yang tidak melihat wajah tapi melihat ke sini. Jadi kalau beliau-beliau yang sudah menjadi kekasih Allah, ketika kita ngobrol, dia tidak bisa melihat ekspresi wajah, dia cuma bisa nipu. Tapi kalau kita diajak ngobrol, dia sampainya kemarin cerita kok. Makanya kalau beliau-beliau dekat dengan Allah, tiba-tiba bisa ngomong kemarin habis ngapain? Enggak. Oh, Bapak hebat, bukan saya yang hebat kata beliau, tapi Allah yang maha hebat. Artinya apa? Kalau saya saja tahu kamu ngapain kemarin, bagaimana dengan Allah? Allah pasti jauh lebih tahu. Gitu ya. Nah, jadi Bu, karena dunia ini adalah penuh dengan cermin yang dibawa, yang ditaruh di dalam tas, jadikan sesuatu yang bermanfaat untuk berkaca tentang kehidupan kita. Amin, amin ya Rabbal. Jelas? Ngerti? Baik, karena sudah jelas dan ngerti, sampai di sini saja. Kamu udah ngerti. Ngerti? Wah, benar-benar berat. Baik, hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Kenapa pakai insya Allah? Ini yang kedua. Kenapa pakai insya Allah? Karena insya Allah itu adalah lagunya Maher Zain. Insya Allah, insya Allah, insya Allah bayar hutang. Bayar hutang tuh, sampai semangat hutangnya doang, bayarnya males. Kenapa sih kalau hutang semangat, bayar nggak semangat? Harusnya bayar hutang itu sesemangat hutang. Ada di mana yang udah punya hutang banyak, kasih amanah dong. Ada amalan paling gampang, apa sih? Bayar, udah selesai. Ya meskipun kita bayar, meskipun kita baca amalan ayat 1000 dinar, gitu ya. وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan jalan keluar. Dan Allah akan memberikan rezeki dari tempat di mana dia tidak sangka rezeki itu akan datang. Dan barang siapa yang menyerahkan segala urusannya kepada Allah, maka cukup Allah jadi penolong buat. Cuma masalahnya pun tidak semua orang punya ilmu yang. Ada orang rajin sholat tapi tidak yakin sama Allah. Sholat itu yang rajin, Pak, di sini was-was terus. Sering masjid, tapi ini mau was-was aja sama Allah. Padahal ketika seorang hamba was-was, sesungguhnya dia sedang berjumpa dengan syaitan.
Dia sedang bermain-main dalam wilayahnya. Hati-hati loh was-was. Yakin itu adalah sebuah kendaraan. Yang namanya manusia tinggal di dunia, pokok kalau tidak berkendaraan. Kita belum jadi manusia itu udah naik kendaraan. Waktu kita masih jadi jantung bentel tuh. Kayak mana doang bang? Yang sering bikin kepleset. Ini kan, bohong kalau nggak ada ustaz aja yang kepleset. Gue maksud ustaz gue. Puas. Ya udah intinya begini dah, kita semua di sini sama. Yang bicara nggak lebih baik dari yang mendengar. Ibu, saya tidak lebih baik dari suami. Saya tidak lebih baik dari anak bapak. Kita semua sama. Kita sama-sama mencari ridha Allah, dan intinya adalah kita semua sama-sama menjadi hamba Allah. Mudah-mudahan nggak hanya sekedar mengaku, tapi diaku. Ya, tidak hanya sekedar mengaku menjadi hamba Allah, tapi juga diaku menjadi hamba Allah. Ini yang paling penting. Khawatir Pak, kita udah capek-capek ngaku hamba Allah, tapi sama Allah tidak diaku. Kenapa kok tidak diaku? Karena tidak memenuhi kriteria. Kalau sudah tidak memenuhi kriteria kan bahaya. Tidak memenuhi syarat. Gitu kan? Ada orang tinggi gede, pengen jadi polisi. Yakin banget dia dengan badannya. Bahwa bakal jadi, ternyata begitu masuk kagak lolos. Berarti ada kriteria sendiri kan begitu. Atau tiba-tiba orang kuliah, menurut dia udah belajar, pas ujian kagak lulus. Coba. Nah ini satu gambaran yang penting. Kita boleh mengaku menjadi hamba Allah, tapi apakah sudah diaku oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Nah inilah usaha yang wajib untuk dilakukan supaya apa? Kita semua mendapatkan pengakuan kalau kita ini adalah abdun, ya, hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Allah. Nah jadi insya Allah itu adalah untuk sesuatu yang perlu pasti terjadi. Kalau kita insya Allah, nih kalau kita ngomong insya Allah biasanya ujungnya amin. Ya, jangan lupa ya besok insya Allah. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Amin ya. Hah? Kalau utang? Kalau utang dijawab insya Allah dimarah ya. Ya utang lukas dibayarnya. Ya. Iya kelihatan deh cahayanya beda. Doain ya. Ya kayak Jeffrey ya. Amin. Biar istiqomah, istri tinggal dikontrakin di rumah. Amin. Tuh kan aminnya ke rumah kalau besar. Besar banget tuh ini tiga-tiga ini kontrakin lo dari rumah. Ya. Jadi insya Allah seperti ujungnya menghasilkan amin. Jadi sebuah doa. Itu luar biasa. Apalagi ketika bicara mulia tadi. Pun dan Pak mohon maaf belum ada yang disebutkan nama saya tadi, belum ada satu tersangka. Tapi kalau sudah bicara hamba, insya Allah SBY juga sudah tidak ada. Tidak ada gelar presidennya, tapi adanya hamba. Tanya deh kepada beliau, kalau sudah bicara hamba, beliau juga tahu pasti tak mungkin. Dan tidak akan tersinggung seorang SBY ketika dibilang hamba Allah. Justru beliau pasti lebih senang disebut hamba Allah ketimbang presiden. Pak pusing dari presiden, tanya aja beliau. Kita jadi cuma melihat sisi enaknya melulu. Enaknya jadi presiden. Lu enak, capek. Tanya beliau, nggak bisa tidur. Nggak bisa tidur, Pak. Namanya jadi pemimpin kepala negara, ngurusin rakyat yang otaknya nggak sama, yang kemauannya beda-beda, diturutin aku yang satu golongan kiri. Nah, atau mau ke kanan, atau mau ke kiri, ada yang ke atas, ada yang melus ke dalam tanah, macam-macam tuh pikiran orang. Jadi RW aja puyeng aja, RW mana RW? Pusing. Apalagi dari ketua pembangunan masjid lebih puyeng lagi sekarang. Setahun masjid kagak beres-beres. Lu tega lu rumah Allah dibiarin begitu, wah lu keterlaluan lu bener lu, aduh parah bener. Rumah Allah itu kita aja kalau punya rumah begini bocor guru. Kita tuh rumah kagak
Aku punya tanah 16 hektar, mati mau dibawa ke kuburan. Bukan dikali 16 hektar kakek. Nah begitu. Dan masjid rumahnya kamu, masa lu biarin begitu astagfirullah. Waduh, waduh. Ini kita kan nggak kompor dong begini Pak. Aku udah calon. Ya Allah, kita masih jadi ustaz calon. Belum jadi ustaz beneran, aku lihat calon. Teriaknya dari Cililin kan. Begitu bis sudah penuh berangkat, kita nggak berangkat di Cililin kan lagi, pakai berobor. Kalau mau gitu, nanti ustaz calon kita boleh kayak begini. Ayo sudah, kalau berangkat surga, gue masih di sini aja. Ya Allah ya. Oke bro. Sokin dong. Bener gak? Silaku Pak, silaku. Aduh ya Allah. Pak, terima biar dulu total ya. Iya total lah, depan. Total. Pemain total ada gol, pemainnya sama buah. Lu yang mana? Sama buah campur bensin. Jadi begini. Apalagi kalau kita bicara mulia susah, Pak. Siapapun di sini nggak boleh merasa dirinya lebih mulia dari yang lain. Karena hakikat kemuliaan itu hanya Allah yang paling pasti tahu. Kita makanya ngerasa mulia aja, hanya ngerasa. Yang namanya merasa belum tentu. Itu mah prasangka, kalau merasa mah jangan-jangan prasangkanya malah menjerumuskan dia masuk dalam sesuatu perkara yang tidak baik, yaitu kehinaan. Kan begitu. Meskipun pada kenyataannya dia adalah tokoh masyarakat, meskipun pada kenyataannya dia adalah hartawan, orangnya ganteng, orangnya cantik, tapi mulia kok tidak bisa diaku dan tidak boleh diaku. Ketika seseorang mengaku dirinya mulia, seketika itu juga kemuliaannya sirna di hadapan Allah, bukan hilang. Kalau hilang masih bisa dicari, Pak. Namanya barang hilang masih ada harapan dicari, bakal dapat. Tapi kalau barang sirna, lu nyari kemana? Sirna, apalagi punah bahasanya. No, dinosaurus punah, lu nyari kemana sekarang dinosaurus? Nggak ada punah soalnya. Nah jangan sampai kemuliaan kita punah karena mengaku-ngaku mulia. Biar itu jadi urusan Allah hakikat kemuliaan. Nanti ada yang tanya, Gepi, lu jangan ngomong sembarangan. Nah, kita mah nggak bisa sembarangan apa ngomong. Orang dilihatin mau diam dia. Lihat dia. Ini berkata tempat pintar ya. Bener lu, jangan bohongin mulu. Bener Bang ya. Kan anakku belum kemek. Ya Allah ya Allah. Mantap KFC. Ya berkata frek. Ya kan tasnya gitu, frek. Gila sama. Jangan bilang. Jangan bilang. Mengajar lo. Gini deh, enggak, aduh, gua nggak terima nih. Lu bilang orang gila. Kalau tadi dengerin orang gila ngomong, berarti yang dengerin gila. Lu dengerin orang gila ngomong. Berarti kita sekumpulan orang gila kepada Allah. Gilanya belum selesai. Jadi kita gila. Jadi kalau kita tergila-gila kepada harta akan menghina, tergila-gila kepada kedudukan dan jabatan akan bikin hidup jadi sesat dan umur pendek. Ya, orang kalau tergila-gila sama jabatan umurnya pendek. Ustazan habis sih. Kalau tanya ngomong laki dibilang tergila-gila cewek. Nah kalau tergila-gila cewek, ya, udah. Jangan suka nuduh sesuatu yang sudah benar ya. Jadi yang paling selamat itu adalah tergila-gila kepada ya Bu ya. Sekarang gini deh. Ada orang duduk depan rumah. Misalnya si Jepin duduk depan rumah. Dia lagi ngewirid, Pak, lagi zikir dan bawain tasbih.
Tapi amalannya beda, amalannya cewek. Amalan. Nah, kita bisa bilang apa tuh orang? Gila. Atau dia bilang nanti mau gini, duit, dibilangin nggak juga. Tapi begitu dia, beda. Tidak bisa. Ya, benar nggak? Makanya paling selamat ya kegilaan itu karena tergila-gila kepada Allah Subhanahu. Kita balik lagi. Jadi jangan sembarangan ngomong perkara mulia itu bagaimana? Apakah ada dasarnya? Oh, ada. Segala sesuatu harus ada dasar dan memiliki dasar. Lautan, adik-adik sayang, lautan sedalam apapun ada dasarnya nggak? Mana lautan yang dalam di dunia ini? Bohong kalau nggak memiliki dasar. Cuma memang kalau kepengen nyentuh sampai ke dasar, kudu tenggelam. Kalau bisa nyelam, yang namanya nyelam hanya berdasarkan kemampuan diri. Namanya orang menyelam, Pak, nafas habis, balik lagi dia ke atas. Meskipun dia dibantu pakai alat bantu pernapasan, oksigen seperti itu juga ada umurnya, ada kekuatannya. Oksigennya habis, naik. Tapi kalau tenggelam, biar kata mati, terus aja dalam. Berarti lebih dahsyat mana? Menyelam dalam lautan cintanya Allah atau tenggelam dalam lautan cintanya Allah? Lebih dahsyat adalah kita semua tenggelam dalam lautan cintanya. Jadi udah gak pakai gelam lagi kalau dalam lautan cintanya Allah, tenggelam juga. Karena dasarnya punya Allah. Artinya untuk tenggelam dalam lautan cintanya Allah butuh pengorbanan yang hebat sampai nafas ini dicabut oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Bu? Itu bocah ada speaker kaget. Maaf ya, nggak sengaja. Nah, dasarnya apa? Dasarnya adalah nanti di yaumil mahsyar. Tahu yaumil mahsyar? Ya, dari mana tahunya? Dari belah. Kalau dibilang dari bukunya nggak cukup. Nah, kalau nggak pernah belajar, dari belajar, dari keimanan. Karena yang meyakini adanya yaumil mahsyar adalah iman. Kalau belajar tapi imannya tidak cukup untuk meyakini ini, maka tidak akan pernah ada. Makanya iman itu yang paling penting. Karena iman mengawali yakin. Yakin puncak daripada keimanan tertinggi. Ya, yakin adalah puncak keimanan tertinggi. Iman yang mendasari yakin itu datang. Gitu ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, nanti di yaumil mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala akan bertanya kepada para nabi-nabinya tentang gelar dan pangkat. Ditanya, wahai Adam, kamu siapa? Adam menjawab, ana Sofiyullah. Wahai Nuh, kamu siapa? Nuh menjawab, ana Najiyullah. Ditanya lagi, Daud, kamu siapa? Ana Khalifah. Ditanya lagi, Musa kamu siapa? Ana Kalimullah. Ditanya lagi kepada Ibrahim kamu siapa? Ana Khalil. Ditanya kepada Ismail kamu siapa? Ana Zabir. Ditanya kepada Nabi Isa kamu siapa? Ana Ruhullah. Tapi begitu ditanya kepada Nabi Muhammad SAW, Muhammad kamu siapa? Jawabannya apa? Jawabannya beliau tidak menyebutkan gelar dan pangkat, tapi beliau menyebutkan apa? Ya Allah, saya cuma anak yatim. Bersyukur dari anak yatim. Ya bukan nyumpain bapak pernah mati. Yang mokat mau udah mokat. Kurang ada mokat semua. Kalau di Soki gimana dikubur? Kober. Zaman. Kobra. Oh, udah berapa tuh?
Pesan dari sekarang. Dia belum pada punya rumah nih, tenang aja, ntar nanti dapat rumah tuh, tenang aja udah, ya, udah tenang, nggak ada yang bakal ganggu gugat itu di situ karena warisannya kalau bakal direbut, warisan kuburan apa, nggak ada yang mau coba, warisan kuburan nggak ada yang berebut, ada yang mau warisan kuburan nggak ada, padahal kita semua akan mewarisi yang namanya kubur, hak Allah, yang Allah berikan menjadi hak kita adalah apa? Mewarisi kuburan satu-satu. Tuh, pasti itu, nggak pakai insya Allah. Ya. Kalau mati, pasti bukan insya Allah ya, karena akan terjadi kan begitu. Ibu, ada wajah-wajah mayat semua dilihat. Benar serius, benar serius kan doa, mayat semua di wajahnya. Kalau percaya. Mudah-mudahan dulu, boleh yang kuat curang amat. Curang amat yang kuat, yang mudah-mudahan dulu, yang mudah bilang, yang kuat dah. Udah mau ngapain lagi yang kuat? Namanya asal dia maghrib. Ya kan asal mau maghrib cepet pak. Ya kan yang cepet lagi maghrib ke isya, cepet banget. Nah jadi begitu. Yang dipertanyakan Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi Muhammad ternyata luar biasa jawabannya. Ini pak ada di Kanzul Arsy pak. Kanzul Arsy itu kata Rasul barang siapa yang membaca Kanzul Arsy. Ya, Kanzul Arsy itu diibaratkan seperti lampu atau cahaya yang terang benderang. Karena isi daripada Kanzul Arsy adalah puji-pujian kepada Allah. Di ujung daripada Kanzul Arsy adalah apa? La ilaha illallah Adamu Safiyullah. Semua La ilaha illallah Nuhun Najiyullah La ilaha illallah Daud Khalifatullah La ilaha illallah Musa Kalimullah La ilaha illallah Ibrahim Khalilullah La ilaha illallah Ismail Nabiullah La ilaha illallah Isa Ruhullah La ilaha illallah Muhammad. Udah panjang amat. Itulah Pak, orang kalau udah vlog udah kagak pakai tajwid ya. Kata Pak, kalau hukum tajwid udah vlog. Coba kita azan pakai hukum tajwid. Azan pakai hukum tajwid. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sesuai kan? Gitu Allah Akbar Udah ya, gimana coba? Sadar gak? Iya, udah beda udah beda tuh, tapi tetap tidak keluar, ya kan Bu? Bu, ngerti kan? Ngerti? Belum. Betul memang mau bedakan dari mari dan pagi sampai saya infus ya yang sejuk dong ya. Kenapa saya pikir dari tadi udah dia mau orangnya begitu udah masih ada apa Bang Becak, Bang Tukang Bas ada ya Allah
Jadi la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Habibullah. Tapi beliau ketika ditanya beliau menjawab, ana niyati ya Allah saya juga niyati betapa sangat rendah hatinya seorang Rasul. Makanya kalau orang berlaku sombong, Pak, alih aku sama punten. Orang boleh pintar ngomong, tapi nanti ujungnya lihat saja bermalah. Orang boleh mengaku-ngaku saya keturunan anu, keturunan ini, keturunan itu, berdarah biru, berdarah ungu, berdarah hijau. Kadang-kadang darahnya jadi merah. Pokoknya tergantung suasana deh. Silakan saja mengaku, tapi kan ujungnya dilihat bagaimana aku. Apalagi kalau yang mengaku gitu ya, dari sesuatu yang sangat luar biasa, tapi akhlaknya hancur. Apakah tidak malu kepada beliau? Yang beliau sakit begitu santunnya, menghargai orang, menghormati orang, nggak mau minta dengan orang, apalagi malah nggak mau. Rasul maka dari bermalah kok. Ya, nah ini masalah. Allah. Jadi kalau sudah bicara akhlak, bicara puncak daripada ini. Ya bukan berarti yang ini juga sama, tapi belum beres semua. Ya belum benar. Baik hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Amin. Kok tak jalan sendiri aja? Tapi udah panas-panasin. Namanya sedekah mah mesti dipanasin, Pak. Kalau nggak dipanas-panasin sedekah tadi mau ngasih 1000 jadi cepat. Kalau udah dipanasin itu begitu. Iya. Sebenarnya kalau muter tuh. Ini ngomong-ngomong rumah Allah. Ya, ngomong-ngomong rumah Allah. Ada satu hadis di mana beliau menyampaikan membana masjidan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, membangun rumah Allah di sini membantu dengan kapasitas kemampuan masing-masing. Yang nggak punya duit bantu pakai tenaga. Betul. Yang nggak punya duit terus tenaganya juga nggak ada, bantu pakai ngedukung. Jangan ngerecokin. Iya, bantunya pakai ngedukung aja udah. Ini udah membantu duit kagak, tenaga kagak, ngerecokin. Berbanget ketemu orang begini. Berjualan protes aja dulu. Bantu duit kagak, tenaga juga enggak, tapi protes aja kerjaannya. Jadi kita minta tolong bantu sama dia, dukung aja udah, jangan ngerecokin. Udah gitu aja. Paling simpel, paling sederhana tuh, biar beres urusan. Nah sekarang bagaimana dengan orang-orang kaya? Orang kaya mah wajib bantu pakai harta, jangan pakai doa. Urusan doa mah milik orang miskin, milik orang susah. Nah kalau orang kaya juga nggak doa, nanti orang susah bantu pakai apa coba? Kita datang di tempat orang kaya, ini mau bangun masjid. Terus kata orang kaya bilang apa? Ya nanti kita doain. Orang susah. Nih jangan sampai keliru nih. Ini kan? Jangan sampai keliru. Urusan duit bagian orang kaya punya. Tapi alangkah lebih mulia ketika orang-orang yang dianggap penghasilannya biasa, tapi dia punya kesanggupan yang hebat, berkorban, berjuang di jalan Allah dengan hartanya swadaya. Apalagi saya dengar di masjid swadaya masyarakat. Ya, mas, udah kelihatan bakal jadi orang kaya. Meskipun harus susah dulu di dunia ini. Kayaknya dah heran aja. Kayaknya nggak ridho amat sih. Ini orang kaya semua, ini nggak ada yang miskin. Punten ya, orang kaya semua. Ini orang kaya yang ujung-ujung, nggak ada yang miskin di sini, nggak ada yang susah, itu orang kaya semua. Maaf ibu, kalau ada orang kaya, tapi mobilnya ya, yang bawa ke bengkel masih dia, yang nyuci masih dia, itu bukan orang kaya namanya. Susah. Masih susah. Ya, masih susah itu namanya. Karena segala-galanya pelit, bukan pelit.
bagi-bagi. Yang namanya orang kaya segala-galanya bukan dia. Ribu orang kaya nih, ini subhanallah. Kemana ibu pergi? Allahu Akbar. Mobil ganti, sopir ganti, subhanallah luar biasa. Angkot. Itu orang kaya tuh. Mobil ke bengkel ada yang bawa, nyuci ada yang nyuciin, bensin ada yang ngisiin. Kita kagak pernah ngapa-ngapain. Itu orang kaya. Bener gak? Kemana-mana mobil ganti, sopir ganti. Banyak banget mobilnya, Pak. Meskipun setipe. Mereka mobil Mercy gitu, luar jendela 15. Pede. Gitu kan? Ya Allah, ini orang kaya. Bukan cuma kaya, tapi suka sedekah. Setiap naik mobil maunya ngasih duit dulu sama orang. Bayar, kebayar bukan gak bayar? Iya kan? Ya Allah, ya Rabbi, orang kaya namanya Bu. Kalau saya salah jawab saya dah. Boleh nggak saya bertanya? Orang kaya apalagi yang mau disesalin? Hah? Ya Allah ya Rabbi, hidup jadi orang-orang seperti ibu nikmat betul. Nikmat. Nanti dia oleh masa nggak banyak tanggungan yang bakal ditanya sama Allah dari sisi harta. Allah menanya kalau punya apa-apa. Jadi ya maksudnya tuh nanya apa kalau punya apa-apa. Nah orang yang ditanya tuh yang punya apa-apa Pak, itu bakal ditanya tuh dari mana dia dapat, kemana dia belanjanya. Itu ditanya. Lingkungan banyak. Buat dikelilingi lagi Ustaz. Ya. Jadi yang sekarang pada kaya itu siap-siap nyiapin jawaban bakal dipertanyakan oleh Allah dengan pertanyaan yang luar biasa. Itulah sisi keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia merasa lebih di sini, bangga, senang. Tapi nanti selalu dipertanyakan. Nah yang sekarang miskin susah, dia penuh dengan kesedihan. Tapi ketika itu dihadapi dengan kesabaran, gitu ya, maka bisa akan jadi hadiah bonus yang luar biasa. Allah tidak menanyakan apa-apa. Satu, hidup jangan gampang kecewa, belum gitu lagi. Manusia hidup gampang kecewa, itu bakal hidup banyak susah. Jadi orang banyak susah sekarang kenapa? Karena gampang kecewa. Sama istri kecewa, sama selingkuhan kadang-kadang kecewa. Banyaknya mau bini dulu kecewa. Ya, selingkuhan mau paling setia. Apa? Bener? Ya. Allah sama suami kecewa, sama anak kecewa, sama tetangga kecewa, sama diri sendiri kecewa. Yang paling bahaya puncak dari kekecewaan adalah apa? Kecewa kepada Allah. Itu yang paling bahaya. Awas, awas, hati-hati, hati-hati, hati-hati. 3 kali itu. Ya, Neng, ya punten ya Neng. Hati-hati, hati-hati, hati-hati. Hidup jangan gampang kecewa. Ketika engkau hidup mudah kecewa, selamat susah. Bohong kalau tidak susah. Orang kalau hidup dalam kekecewaan, itu selalu muncul dalam mulutnya adalah ngeluh. Setiap hari ngeluh, Pak, sampai tukang ngeluh balik mas bener dia ngeluh. Jadi tukang copet mana nggak mau dicopet, bener nggak? Bener nggak? Tukang bohong nggak mau dibohongi, termasuk tukang ngeluh. Sebel juga mendengar keluhan orang. Repot. Ini ada satu cerita. Sekali waktu ada orang pergi bertamasya ke satu danau. Terus di danau itu ada tulisan, yang ngambil batu nyesal, yang nggak ngambil batu nyesal. Bingung kan orang, ini maksud tulisannya apa? Yang ngambil batu nyesal, yang nggak ngambil batu nyesal. Ada sebagian orang penasaran, batu itu diambil. Ada sebagian cuek, dia bertamasya saja senang-senang. Begitu semuanya pada pulang, ini yang ngambil batu penasaran. Dibawa ke tukang ahli batu, begitu diperiksa Pak, ternyata dalamnya batu safir yang indah. Itu yang mengambil batu nyesel nggak? Nyesel, termasuk yang ngambil batu juga nyesel. Kenapa kok ngambil sedikit? Begini.
Yang ngambil batu nyesel, dia nggak ngambil, itulah kehidupan dunia. Selalu penyesalan dan kecewa. Nanti di akhirat Pak, itu orang-orang soleh yang menjadi kekasih Allah, yang masuk dalam kenikmatan Allah, yaitu surga. Mereka juga menjadi orang-orang yang menyesal. Nyesal Pak. Bukan hanya orang yang di neraka saja menyesal, tapi orang-orang yang sudah di dalam surga juga menyesal. Apa penyesalannya? Kenapa dulu saya ibadahnya nanggung-nanggung kalau udah kok enak kayak begini? Sama kayak ngambil batu tadi. Aku buang diri sendiri. Orang soleh ini nyesel lagi nyesel. Ya Allah, kenapa dulu ibadah saya hanya segini aja ya? Ternyata nikmatnya di sini luar biasa. Tapi penyesalannya hebat ya. Subhanallah, luar biasa. Ya Bu, Bu, ini warisan almarhum ini, Kiai Zain bin Zain. Almarhum, semoga Allah lapangkan kubur. Semoga guru-guru kita, para alim ulama, para kiai, para asatidz, para habaib, yang cuma guru ngaji alim-alim, kita doakan beliau sudah wafat. Allah terima kebaikannya, amal ibadahnya. Allah berikan kuburnya tanah terbaik. Allah harumkan, termasuk orang tua kita yang udah pada wafat. Kalau bukan karena orang tua kita nggak bakal begini. Makanya sampai detik ini ya Allah, syukur saya sampai Allah pakai. Allah makasih ubin saya masih kasih tanda. Dari mana lagi kalau saktinya doa Allah bukan dari Allah. Saktinya doa dari ibu. Iya kan? Pak, kita mah kalau doa perlu 3 kali ulang, Pak, perlu nyampe Allah. Ibu mah harus sekali langsung nyampe. Makanya dia suka banyak ngeluh dari para keluar. Ngeluh kan, gak adil. Ada dari Hongkong tuh. Ada dari Hongkong. Nah, ini masalah syukur nih. Kenapa kok ada beberapa perempuan yang merasa diperlakukan tidak adil? Punten ya Nek, sayang, cakep, pinter ya, yang baik-baik, para wanita calon bidan di surga ya. Kalau dilihat dari wajahnya, mana wajah-wajah yang gak suka ngelawan suaminya. Ini wanita-wanita calon penghuni surga ya, kamu bakal jadi bidan dari surga. Kalau dilihat dari wajahnya, ini wajah-wajah istri yang tak suka ngelawan suaminya. Sayang, cakep, pintar pun manusia mana mati belum dihitung amalnya belum di bawah kakinya sudah dikasih surga. Makhluk mana? Perempuan, yaitu Gak ada. Kaki di bawah surga, di bawah kaki dua pakai. Ada di kunci surga. Dia ketawa. Iya, kunci surga. Lalu kalau nggak ada kunci itu gimana? Nah sekarang gini, maaf ya, sayang, didengerin ya, sayang, cakap bentar ya. Wanita itu bergelar surga di bawah kakinya setelah dia hamil dan melahirkan. Nah kalau dia nggak hamil dulu, berarti kan kudu ada yang hamilin kan? Kudu bersyukur sama yang hamilin. Makanya dibilang surga wanita itu ada pada laki-laki. Kenapa? Karena kalau bukan kalian dihamili oleh suami kalian, lalu kemudian kalian melahirkan, gak ada gelar surga di bawah kaki kalian, itu gak ada. Makanya kata Rasul, surga wanita itu ada pada suaminya. Meskipun dia rajin ibadah di tengah malam, aktif pikir, tapi juga aktif melawan sama suami, gak ada buat itu perempuan. Pun bukan saya yang ngomong Nabi Muhammad, mau protes aja kepada saya nggak berani ngarang-ngarang. Saya hanya seorang Jeffrey, bukan pemilik ayat. Pemilik ayat Allah, pemilik hadis Rasul. Saya hanya menyampaikan apa yang disampaikan Allah dan Rasul, bukan saya. Saya cuma diundang kurang dapat amplop dulu gitu.
angkot doang kan dia bilang angkot. Kan boleh dari dalam ada apa kan gitu. Itu jangan diomongin lah. Kasih aja udah. Kaki jangan lupa Pak. Bukan pilih saya suka nanya soalnya. Pilih saya suka nanya bener, pilih saya suka nanya. Bukan, gini, bukti kalau saya habis pulang ceramah berkah. Bener, bini tuh baru percaya kalau saya pulang ceramah kalau mau berkah. Tadi saya pulang nih, bini saya nanya, dari mana? Dari Mampang. Ngapain? Ceramah. Berkahnya mana? Ada mereka ngasih bohong. Dari mana saya? Jadi berkat itu. Jadi nggak perlu nanya bini saya mau berkat tidak tahu. Oh di pulang ceramah, nggak perlu ditanya dan nggak perlu dijelasin. Dan kalau saya nggak mau ditanya, gitu. Ya ini mah bukan itu enggak. Salah itu. Jangan pegang. Jadi gitu Pak. Jadi begitu saya pulang itu begitu lihat. Jadi putar ya daripada saya ribut makan sendiri. Mendingan ribut makan itu ya udah gitu. Gua kayak lu. Mana dari mana lu tapi takut sponsorin kayak umur-umur gue boleh sekarang doang nih. Pas kayak gue Allah udah capek gue udah lu ngomong lagi jauh penting ngerti aja udah ya itu mah tergantung pemikiran masing-masing kalau ya ya tergantung memang level ya, ayo kita balik lagi. Sampai ini pernah dari kita ngomongin rumah Allah. Intinya rumah Allah, yang tadi pak kembangnya aja. Intinya begini. Jadi kalimatnya jelas tuh, membangun masjid dan banallahu baitan fil jannah. Barang siapa yang membangun rumah Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Sekarang ini Bu, ini masalah yakin, masalah iman. Gak usah jauh-jauh Bu. Zaman sekarang lihat, ada orang berani lomba megang mobil 2 malam kagak dilepas-lepas buat dapetin hadiah tuh mobil. Sampai ninggalin sholat. Makan dia tinggalin tuh Pak, disuapin. Sholat itu kagak mungkin disolatin. Kalau dia disolatin kan tapi dia mayat. Iya kan? Enggak. Padahal kalau mati mayat dari mobil tidak susah. Enggak gitu. Dia udah kagak gitu. Kalau dulu musiknya macam-macam, dulu musiknya apa? Dulu suka kagak suka terima udah. Bentar lagi loh. Bener serius. Loh, mau apa? Sekarang kita tanya sama kamu cinta sama Allah. Kamu cinta sama Allah. Biasanya seseorang yang mencintai itu akan senantiasa gak mau jauh-jauh dari orang yang dicintai. Ketika kita mencintai seseorang, kita bisa jauh-jauh dari dia. Kita ngaku cinta sama Allah. Disuruh pulang dulu, kalau mau bohong banget. Bohong banget. Jangan ada dusta di antara kita. Bila cinta lagi terjadi, bila hati kemana? Ayo tinggi udah ketemu gak? Hah? Gue belum ketemu. Besok. Perempuan yang kehilangan alamat, ayo tin. Wanita yang hamil, ayo.
Ayo pun yang kurang waras ayo sih. Dan ada orang biasanya macam tuh ngarangnya pinter aja. Aduh ya Allah dunia. Maka pasti dan panAllah baik dan barang siapa yang membangun rumah Allah, Allah akan bangunkan rumah di surga. Orang perlombaan nyentuh mobil aja bu 2 kali 2 malam sampai ninggalin ibadah karena dia yakin mobilnya menghadap dan dipakai sama dia. Maka dia berani melakukan itu. Berarti ini masalah kita. Ketika iman kita yakin kita mampu melihat surga, maka kita akan mati-mati itu semua. Masalahnya cuma itu Pak. Ada satu cerita seorang pemuda. Dia ngomong tuh kayak ini lu bilang. Ngomong udah kebel rambut. Sekali waktu si Jeffrey sudah kenal dengan Pak Kentaki. Udah sering mampir ke rumahnya, ngobrol, makan segala macam. Nah, sekali waktu ketemu di jalan dipanggil, Jeffrey, hafal dong. Karena saya udah sering ngobrol sama beliau kan, udah sering makan di tempat beliau kan, bahkan beliau sering bantu saya di saat saya susah. Pasti saya hafal. Tidak mungkin saya tidak hafal orang yang suka bantu saya. Meskipun hanya mendengar suaranya saja tanpa melihat orangnya. Kemarin juga bagus. Ya, jadi bohong kalau kita tidak kenal orang yang membantu kita. Jangankan hanya melihat Allahu Rabbi Anta ya Rabbi Allahu Rabbi Anta ya Rabbi. Itu aja. Saya ada pesan amanah itu dari beliau-beliau. Panggil Allah sehari 10.000. Nah, bayangkan. Sekarang saya tanya, ibu ada uang 100.000 di dompet, pengen nambah nggak jadi 500.000? Pengen nambah nggak jadi 100.000? Kenapa manggil Allah 10.000? Duit 100.000 di dompet bikin deg-degan karena dianggap sedikit 100.000. Tapi manggil Allah 10.000 jadi berat. Ini bahaya. Bahaya. Katanya kok pengen dikenal sama orang. Berarti kalau pengen dikenal orang harus lemes. Bisa dilakukan kapan aja, nggak usah harus sekali duduk 10.000. Pokoknya sehari semalam tuh. Sambil bawa mobil, sambil bawa motor, sambil bohong, sambil jalan, agak punya kaki. Yang penting jantungnya masih ada. Ya udah. Sekarang kita bukti. Naik ya. Nggak bohong dulu. Nyuruhnya doang, tidak hanya kagak. Ya, ya. Kita apa namanya dia? Apaan gitu? Iya, namanya apa namanya bocah? TikTok loh. Yang mana nih? Ya Rasulullah, ya Nabi Salam, ya Rasulullah, ya Habibullah, ya Rasulullah, ya Habibullah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah.
Adik-adik catat pinter 24 dibagi 3